Halo Jabra Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Selamat malam semuanya Jabra Tim. Gak kerasa Liga Top Eropa sudah kembali lagi dan dimulai dari Premier League. Setelah kemarin libur sejenak, kita yang kaum pecinta sepak bola yang biasanya weekend temani bola karena gak tahu mau ngapain, atau mungkin kaum jomblo yang kesepian cuma bisa ngeliat tembok doang atau meratapi TV. Sekarang akhirnya kalian bisa kembali nonton Premier League di akhir pekan ini. Dan juga mulai ada kemarin ada pertandingan di midweek yang mungkin orang gak begitu banyak yang ingat. Ada Super Eropa, karena pertandingan antara Real Madrid lawan Atlanta mungkin gaungnya kurang kedengar, dan nyata dengan mudahnya Real Madrid menjadi juara. Dan kita akan membahasnya bersama 3 orang yang sudah hadir di sini. Ada CEO Valentino Jebret Simanjuntak, ada Mas Haryo, ada juga Panak Panti gimana? Seragaman gimana? Ini nggak janjian apa gimana nih? Sama sekali nggak janjian padahal. Sama Rizal, Pak Levi yang baru ulang tahun kemarin. Nggak kebagian gua ayamnya nih. Udah lewat. Ulang tahun 2-3 hari lalu. Senin Bang ulang tahunnya. Oh, Senin ya? Tapi kan Rabu lu pergi sama gue. Iya. Halo parah lo. Gak ada. Indomie pun tetap gue yang bayar. Iya makanya. Lah kan di sini Kopi makan ayam katanya. Kagak Rabu. udah kehabisan abangnya. Wah, parah banget. Kehabisan udah. Dalam podcast hancur sama Juicy. Oh iya yang si Abrar Mantap, ada karaoke itu Iya, ya. tapi boro-boro Ah. minuman. Loki. Makan Indomie aja gue yang bayar. Indomie enak itu. Diam baik. Enak. Inisiatif itu nilai gue bayarin gitu, Bang. Soalnya kan dia kalau yang di sini udah dibayar. Oh, iya. Yang gak dibayar kan cuma yang di sono. Duh. Mulai. Tolong di zoomin kamera Rizal. Ntar potong aja. Ah. Ya udah kalau udah dibilang begitu. Enggak potongan. Oke, langsung kita akan membahas pertandingan Piala Super Eropa antara Real Madrid lawan Atlanta, di mana ini bukan kemenangan ya, bukan pertandingannya. Orang lebih melihat bagaimana debut seorang Kylian Mbappe yang langsung berbuah manis seperti fairy tale story, mencetak gol di laga debutnya untuk Real Madrid. Gimana nih Mas Aryo, lo kalau melihat Mbappe pemain nomor 9 langsung nyetak gol, apakah ini promising buat karir dia di Madrid, atau ya terlalu dini untuk menilai dia bisa cocok apa enggak dengan gayanya Ancelotti, bisa main sama Vini apa enggak, dan lain-lain lah. Pemain nomor 9 dalam arti sebenarnya ya. Betul. Kaosnya nomor 9 kan? Harusnya nomor 9. Ini kayak Ronaldo juga dulu ya, nomor Iya, 9 dulu ya. datang, karena ada Raul kan. Iya, betul. Padahal di sini sih nggak masalah juga nomor 7-nya, harusnya dia bisa dapat nomor 7 gitu kan. Iya. Banyak sih yang nyorotin tentang Mbappe, tentang ini pemain kelihatan banget. Dari media Madrid bahkan Marca juga nyebut bahwa ini orang kayak banyakan lari-lari sendiri, nggak kayak ikut dilibatkan dalam permainan tim. Bahkan dari dia jalan bersama tim, masuk busnya seperti apa, kayak gitu-gitunya udah mulai dibahas tuh. Katanya kalau nggak bareng sama pemain-pemain yang justru bintang-bintangnya gitu. Wah, ini. Padahal kan dia di situ ada cuma ini. Iya. Ada Sama si- Prancis sama Mendy ada banyak. Kamavinga segala macam kan, sebetulnya dia bisa langsung ngeblend gitu. Tapi ya gue nggak tahu lah apa ini mainan Media media ya. apa enggak gitu. Cuman kalau ngeliat di game, gue sih ngeliat dia bisa main di nomor 9. Walaupun pasti akan tukur-tukuran tuh. Entah nanti Rodrigo yang geser ke Ya, tengah, entar ya si Mbappe yang implementasinya ke kanan, entar Mbappe-nya ke kiri, Vini-nya ke tengah. Gue rasa ini akan sangat mobile dan akan berhasil ketika dipegang sama pelatih yang bisa melakukan itu. Nah, kebetulan yang megang Ancelotti. Jadi gue yakin ini pemain ditaruh di posisi manapun, ya memang dia dari sononya udah superstar gitu, kebentuk sebagai superstar, dia bisa menggendong tim, menggendong timnas. Jadi gue yakin dia akan menjadi pemain yang membuat Madrid satu langkah lebih. Mereka ngincer bukan treble lagi, Iya. bukan 6 6 lagi, 7. Iya. bahkan. Tapi dia belum pernah treble kan Madrid kan? Kalau Del Rey Yang selalu dicetuskan decul Iya, itu kan selalu katanya Madrid belum pernah juara treble kan. Apalagi sextuple gitu, Iya kan, treble aja sextuple. mereka nggak pernah. Tapi double-nya kan sering banget kan. Iya, Mereka iya, double winnersnya sering. Tapi ya itulah gua ngelihat permainan dia bersama Madrid. Ya dia bakal bisa nyetel di tim ini dengan sangat baik. Gimana Len, lo melihat Mbappe datang ini menjadi sebuah perjudian, atau menurut lo ya Madrid mainnya nggak perlu bagus tapi juara? Kemarin kan juga ada yang bilang mungkin secara permainan lawan Atlantanya memang beda kelas, mainnya Madrid nggak begitu bagus, tapi ya juara ini yang dibutuhkan. Yang pertama kita nggak boleh berjudi. Oh iya lupa, Ini perjudian. makanya Ini perjudian ibaratnya. Bagi gua enggak lah, ini semua legal. Nggak gitu konsepnya, maknanya bukan itu. Yang kedua, gue lihat komentar Del Piero di Golazzo ya, bahwa ini anak adalah orang yang memang ngefans banget sama klub ini. Iya. Itu yang pertama. Kedua, mengidolakan pemain yang ada dari klub itu. Iya. Jadi
apapun yang nanti dia akan tampilkan, Ya. terlepas dari nanti kita bahas yang penampilan di Piala Super Eropa, menurut gua ini ada satu poin yang bukan cuma klise yang kalau orang-orang ngomong ini adalah tim impian saya dari kecil. Ya, ya, Nah, terus kalau- cium ini biasanya. Kalau ini emang beneran, Ya, ya, karena bener. terbukti manifesting dia di Ya, kamarnya temboknya, Ronaldo. Madrid, ada Ronaldo. Pada saat dia speech di awal, kita bisa lihat bagaimana dia menduplikasi apa yang dilakukan oleh Ronaldo. Terus kemarin juga setelah pertandingan interviewnya dia bilang dengan dialek dan logatnya yang katanya mirip Ongri itu, dia bilang bahwa ini merupakan impian yang menjadi kenyataan. Gue main di the best team in the world, walaupun dia kan orang Perancis, dia habis main di PSG, tapi dia nggak ragu untuk bilang itu sama wartawan Interview, ya, dan kemudian dia bisa mencetak gol. Jadi bagi gua ini dia udah 1 atau 2 nilai lebih tinggi dari pemain lain, Ji. Ada pemain yang memang Galacticos, ada pemain mahal yang diincar sama Madrid, tapi belum tentu dia dari dulunya memang pengen main di Madrid. Tapi akhirnya dia main di Madrid, oke lah. Tapi kalau Mbappe ini kan momen yang luar biasa ya, udah dia mahal banget, tapi emang dia pengen banget main di situ gitu loh. Jadi orang biasa lo pengen banget main di situ, lo nggak dibayar terlalu mahal udahlah, karena kecintaan gua gitu. Kalau ini udah ya dibayar tinggi dan dia senang banget. Jadi menurut gua ini bukan perjudian lagi, ini bagi gua satu apa ya mix match yang sangat bagus yang dilakukan oleh Madrid untuk mendapatkan Mbappe dengan drama selama 2 tahun kebelakang. Dan kalau akhirnya kita bicara permainan kemarin, bagi gua dengan dia udah nggak terbiasa main di nomor 9. Kalau orang bilang dia nggak banyak untuk apa Bergerak. mendapat bola gitu, tapi bagi gue tetap aja dia seorang Mbappe yang akan menarik back lawan untuk Mendistract. dijagain gitu. Dan momen akhirnya dia bisa cetak gol seperti itu kan nggak gampang juga. Lu main di tim sekelas Madrid, lu disorot begitu banyak orang, lu bermain di posisi yang tidak posisinya lu, tapi toh lu mencetak gol gitu. Jadi ini sebuah sinyal bahaya untuk Barcelona terutama ya, bahwa Ancelotti ini dengan spesialisasi bilang udah yang penting lu main sepuasnya dengan gaya lu ini, pemain-pemain di depan ini kayaknya pada happy, malah digituin. Diberi kebebasan ya. Jadi nggak perjudian menurut gua, dan ini mengerikan ini Madrid beneran nih. Gimana? Jal, lo setuju? Setuju, dan ini bukan cuma sinyal buat Barcelona tapi buat semua peserta Liga Champions. Ini lagi-lagi Madrid kirim statement kalau musim yang akan datang mereka masih akan ngejar Liga Champions lagi dengan kualitas Mbappe kayak begini. Walaupun kemarin kita ngeliat standar dia di hajatan bola Eropa, Mbappe di bawah banget ya kalau kita lihat dari level permainan. Tapi gue ngeliat kemarin khususnya di babak kedua itu kita ngeliat standar Mbappe emang ditunjukin di babak kedua tersebut. Dia mencetak 3 tembakan dan 1 gol, dan juga duelnya gue surprisingly kemarin cukup banyak dia Dan ngelakuin kita harus duel. ingat kalau nomor 9 tuh nggak perlu banyak dapat bola, nggak perlu banyak dapat peluang, tapi once dia Jadi. bisa efektif, ya itulah nomor 9. Dan jadi peluang, dan itu effort dia untuk mencetak gol kan juga luar biasa banget. Dia gerak dulu screening ke sana, abis itu ngejar ke sini tuh udah bagus banget. Dan gua ngeliat dia juga nularin sesuatu ke Rodrigo, ke Vinicius. Kemarin juga harus menyesuaikan dengan hadirnya dia, terutama si Rodrigo sih yang gue liat itu permainannya juga menyesuaikan dia banget. Dia main jadi agak ke kanan, dan itu dia stay di kanan terus kebanyakan, khususnya di babak pertama. Tapi di babak kedua ketika permainan udah mulai cair layaknya permainan Ancelotti pada biasanya, yaitu permainan udah lepas dari Atalanta gitu. Kalau babak pertama gue ngeliat Atalanta masih punya peluang, tapi di babak kedua udah masuk ke arahnya Madrid, ya itu udah selesai menurut gue bagi Atalanta. Dan gol keduanya khusus gol Mbappe itu semua pemain yang kita dambakan terlibat dalam sentuhan bola kan. Vinicius, terakhir Jude. Rodrigo, Jude Bellingham, dan diselesaikan oleh Mbappe. Dan gue yakin ini template yang bakal kita lihat di musim yang akan mulai akhir pekan. Tapi lawan Atlanta kan sebenarnya adalah tim yang bisa dibilang gaya mainnya empuk buat sasaran Madrid, karena Madrid kan memang tim yang lebih mengandalkan reaktif football, counter cepat, sementara kalau Madrid lawan tim yang lebih bertahan lebih dalam, counter ini kan menjadi yang masih pengen dicoba lawan Madrid tuh, karena dengan ada Mbappe pasti keseimbangan akan berubah dari sisi bertahan. Menurut kalian ini ngaruh nggak? Karena lawannya baru Atlanta yang kita tahu secara resiko bermainnya mereka juga mengambil cukup tinggi untuk bermain agak tinggi dalam defense, juga kualitas defense yang nggak begitu bagus. Menurut Mas Aryo gimana? Ya kalau Mbappe ya, maksudnya nih bahkan dia langsung berani, gue bakal nyetak 50 gol nih di musim ini gitu. Nah, dia ngomong gitu? Iya. Oh, gue gila. Targetnya. Kalau dia sih orang percaya, kalau Nunes nggak ada yang percaya gitu. Dan yang penting tadi yang disinggung sama Rizal, pergerakan dia itu. Dan kita tahu Madrid semua pemainnya bisa ngasih asis. Mau Valverde lah, mau dari bahkan Tchouaméni aja bisa ngasih asis, Kamavinga, apalagi yang di depan. Jadi kalau pertanyaan gue, nah sebentar intermezzo Mas, kalau tadi semuanya bisa ngasih asis, berarti Madrid sebenarnya nggak perlu pemain yang notabene pemain kreatif banget dong, kayak Kroos atau Modric. Kalau emang semuanya bisa memberikan asis gitu. Yang penting kan
apa yang terjadi sepertiga terakhir itu kan yang menjadi kunci dari timnya Ancelotti gitu. Dia sudah cukup yakin dengan komposisi tengah dan juga ke belakangnya. Ya walaupun kehilangan Kroos, ya Modric masih ada, mereka masih punya Arda Güler yang belum bisa mereka optimalin. Padahal ini pemain bisa menjadi pemain nomor 10. Lu ada Jude Bellingham di posisi itu. Lu ada Camavinga, cuma ini ada Valverde. Itu pemain-pemain yang bisa nguasain lini tengah dengan begitu nyaman. Mungkin gayanya berbeda dengan Kroos dan Modric, tapi mereka akan tetap dominan untuk menguasai lini tengah. Jadi by the time mereka akan mencoba untuk bertahan, gua rasa lini tengah mereka capable untuk bisa menyaring serangan. Yang menjadi masalah kan di depannya mau nanti kayak apa kan? Akan berbenturan nggak nih 3 pemain di depan? Cuman ngelihat kemarin semuanya tuh udah bisa mengerti peran masing-masing gitu. Kalau dia lagi di sini, ya gua nggak akan geser ke situ. Kalau dia geser ke sini, oke, gua akan switch ke situ. Dan pergerakan si Mbappe itu kan yang akhirnya menghadirkan asis dari si Jude Bellingham itu kan dia ngelihat pergerakan dari Mbappe. Nah, orang yang seperti itu kan yang dibutuhin Real Madrid dalam kotak penalti. Kalau untuk nyisir dari kedua sisi sayap, ya semua pasti bisa melakukan itu. Ketika ada counter, bolanya giliran dipegang Mbappe, ya Mbappe akan eksekusi dengan gaya khasnya. Giliran dipegang Vini, ya Vini akan execute itu. Dipegang Rodrigo akan melakukan itu. Jadi gua nggak bingung ya dengan apa yang akan dipertontonkan oleh Real Madrid. Di awal mungkin gua akan bertanya ketika Piala Super kemarin, bisa nggak works nih di depan? Ternyata bisa works dengan cukup mudah gitu loh untuk mengeksekusi. Walaupun lo bilang Atalanta gitu, cuman Atalanta kan di Eropa musim ini gila loh, ini tim susah juga. Ya walaupun ada faktor nggak ada co-miners juga kan di sisi itu. Cuman secara overall ini tim kan yang megang bolanya bagus, transisinya bagus, tetap melakukan pressure yang bagus, counter attacking yang mereka juga bagus. Jadi mereka punya cukup quality untuk bisa menyulitkan Madrid lah, tapi cuma butuh satu babak doang. Selebihnya udah betul-betul dikuasai Madrid. Nah, tapi pertanyaan gue kan ini karena masih perdana dan juga mungkin secara semangat masih tinggi dan lain-lain. Karena gue tanya apakah ego ini bisa diteruskan, karena tadi kan Mas Ardo udah bilang media sudah mulai menggoreng bagaimana Mbappe secara gestur mulai sendiri dan lain-lain. Menurut lo apakah bisa nih? Karena kemarin gue melihat interviewnya Bellingham aja udah ditanya, lo sekarang ada Mbappe gimana nih? Karena kelihatannya dia udah bukan lagi menjadi main-main ya, tapi kan Bellingham lo tau lah diplomatis. Ya inilah Madrid. Even gua nggak ada waktu nggak ada Mbappe aja, gua udah bisa juara Liga Champions. Apalagi ada Mbappe, ini menunjukkan Real Madrid serius. Nah, menurut lo ini bisa menjadi ada kesenjangan dari iri-irian gitu nggak sih? Gua rasa itu jauh ya, itu dari kemungkinan itu bakal terjadi karena ada faktor Ancelotti. Dan kalau ngomongin dari Bellinghamnya sendiri, dia adalah salah satu faktor contoh pemain yang bisa nurunin egonya untuk bisa memenuhi kualitas kebutuhan tim. Kayak dia di paruh musim pertama itu kan golnya banyak banget, asisnya banyak banget karena mainnya jauh lebih ke depan. Tapi di paruh musim kedua, ketika jumlah gol dia udah menurun, kontribusi secara keseluruhan golnya udah lebih menurun, tapi keterlibatan dia dari segi defense, dari segi keterlibatan dalam segi bermain itu jauh lebih kelihatan gitu. Jadi gua ngeliat Bellingham aja udah ngasih contoh gitu kalau Madrid itu bisa bermain secara kolektif dan bisa bermain sesuai keinginan dari pelatih. Dan ada satu nama lagi yang gue bilang underrated banget adalah Valverde. Itu jadi ketularan best kan? Valverde. Ini pemain yang menurut gue penting banget karena kalau nggak ada dia, gue nggak yakin 3 di depannya itu bakal balance. Karena kalau ada Valverde, dia bisa cover area yang begitu luas. Dia tahu cara gimana main dirty work, istilahnya gimana cara main kotor segala macam. Ini pemain yang menurut gue impian banget dimiliki sama Ancelotti di lini tengah. Jadi gue ngeliat 3 di depan masih akan balance selama ada si Valverde di tengah itu dan juga dipartnerin sama Tchouaméni. Itu 2 pemain yang menurut gue garansi lah starter di setiap pertandingannya bersama Ancelotti karena perannya segitu krusial menurut gue. Berarti Camavinga nggak akan ada tempat dong? Cedera dia kemarin. Iya, maksudnya nantinya. Masih, mau gua rasa akan terus dirotasi gitu kan. Valverde. Berarti nggak ada yang pastinya nggak ada absolut gitu nggak ada ya? Enggak. Kayak zaman ada Kroos gitu nggak? Iya kan, lu kan pasti Casemiro, Modric, Kroos gitu kan. Kan atau di Liverpool kan juga ada 3 masuknya absolut ya. Tchouaméni sama Camavinga kan udah nggak ada lagi kan 3 yang pasti. Iya. 2 yang pasti. Tapi karena menurut gue juga Tchouaméni sama Camavinga nggak pernah bisa nunjukin konsisten mas setiap pekannya gitu loh, dan akhirnya ditambah main-main Madrid juga suka cedera kan. Akhirnya mereka nambal back kiri juga gitu kan. Iya, separah-parahnya mungkin dia akan gantiin posisi Mendy di posisi kiri gitu. Untuk nanti jadinya ujung-ujungnya 3 back. Langsung dia kebantuin juga ke tengah gitu. Jadi selalu Ancelotti pasti bisa menemukan posisi buat pemainnya bermain. Alternatifnya banyak banget. Pilihannya. Kalau memang nanti si 3 ini mentok tuh banyak alternatif. Bahkan ini 3 ini sebenarnya kalau lu lihat gayanya, bedanya Mbappe sama Vini emang tipikal yang goyang di pinggir kan. Tapi kalau lihat Mbappe di Prancis, dia tuh bisa dari tengah loh. Jadi ketika memang dia mentok di nomor 9, sebenarnya dia bisa
narik diri ke tengah, dia yang bawa, Bellingham yang ganti dia sebagai false nine. Karena Bellingham terbukti di musim lalu dia bisa ujuk-ujuk masuk dalam kotak penalti kan. Nah itu yang menurut gue nanti bisa jadi sesuatu juga di Madrid ketika malah si Mbappe bangun serangan dari tengah, dia bisa arahin itu ke si Vini maupun juga ke Rodrigo. Bellingham masuk di situ gitu loh. Karena toh transisinya kan kalau di Madrid kalau dia reaktif kan memang poinnya dia kan nanti setelah nyampe ke Kroos mau ngasih ke siapa? Kan selama ini kan gitu kan. Nah, nanti dengan masih berganti-ganti 3 pemain ini, ya tinggal bagaimana si 3 atau 4 depan ini akan main. Masih ada siapa tuh? Guler. Nanti kalau alternatif Dias juga kan. Hendrik juga belum. Hendrik Ya itu nggak usah kita omongin dulu lah. Kan bandonya ya. Vasquez. Ya kanan lah dia. Apalagi dia ternyata mengidolakan Bobby Charlton ya. Sangat tahu yang dia belum nonton. Si paling tahu banget itu. Ya, jadi bagi gue ini yang menjadi menurut gue bisa masalah buat Madrid adalah bahwa tanpa Mbappe dia tetap dapat semua. Nah beban sekarang adalah dengan Mbappe kalau tetap dapat yang kayak kemarin berarti biasa aja dong. Nah beban ketika Mbappe datang harus membawa treble. yang lebih dari yang sebelumnya ada. Itu yang menurut gua bisa jadi pressure buat mereka. Tapi kalau dari sisi permainan bagi gua akan semakin kuat gitu. Tapi yang bisa bikin mereka itu jadi beban yang tadi itu karena kan si Del Piero juga bilang ketika ntar lo bisa dapat sekian gelar seperti yang didapetin tanpa ada Mbappe, berarti Mbappe nggak terlalu berarti, gitu loh. Tapi pressure tuh kayak nggak berdekatan dengan Madrid lah. Pressure tuh kayaknya mereka nggak. Makanya itu dia. Yang gue khawatirin sih maruknya Mbappe sih, gue lebih ke itu. Bola-bola yang jadi delay kan. Di Prancis kemarin kan jeleknya delay jadi. Sama sering banget nembak kan di PSG kan belakangan juga. Neymar minta, Messi minta zaman pada waktu itu disikat mulu sama dia gitu kan. Dia mau nggak nih agak sedikit nurunin ego nih, bagi ke Vini, bagi ke Rodrigo. Kayaknya kalau di sini mau Mas, karena dia kalau maruk-maruk Ronaldo nelpon. Kalau Messi sama Neymar emang tuh kan itu dulu dia nggak suka karena kan main di Barcelona kan. Itu bisa loh, jadi faktor kayak begitu loh. Ini malah pasti mungkin temannya pada nanya cerita-cerita nih, mana Messi sono? Ya kan ini kan Brasil nih. Testimoni sama minta pelatihnya sih masih Argentina kan? respect. Nggak ada Argentina kan di Madrid? Nggak ada, ini Brasil bos. Adanya Uruguay doang. Nah itu dia makanya, jadi itu nggak akrab ini sama Messi emang nggak. Terus kalau mengenai dia datang sendiri apa tadi? Ya tadi kan katanya jalan sendiri. Ya kan dia juga punya ruangan sendiri yang mahal itu kan. Gua nggak tahu pemain lain dapat juga nggak tuh yang suite roomnya itu yang ada di tempat latihan. Itu menurut gue sama kayak ini sebenarnya Ji. Kalau lo tahu YouTuber ada namanya Mr. Beast. Oh tahu gue. Nah dia kan ngadain nomor 1. Iya, dia ngadain acara YouTuber lain yang juga 100 juta termasuk iSoSpeed. Oke. Tapi YouTuber lain tuh bagi dia kayak emang dia 300 juta subscribers bro. Pemain yang lain juga tahu diri juga. Ya udah deh kalau emang dia ya udah. Menurut gue ini juga sama, ini Mbappe nih. Paling mungkin Vinicius Junior yang mungkin bisa jadi satu waktu ngiri. Konflik ya paling itu sih menurut gue. Karena kan sekarang di skuad Madrid kan sebenarnya jadi ada 3 nih yang akan menjadi nominasi katanya Ballon d'Or ya. Vinicius, Bellingham sama Mbappe nih yang katanya dalam 5 tahun ke depan ini akan bertarung. Supaya kompak semua, supaya nggak ada yang ribut, yang dapat Carvajal. Adil. Ujung-ujungnya Rodri aja karena kemarin menang Spanyol kan. Tapi berarti kalian optimis sih dengan adanya Mbappe. Nah ini Mas Aryo nih. Barca masih bisa ngejar nggak tahun ini dengan Hansi Flick ya? Walaupun kemarin El Clasico meyakinkan di pramusim. Si itu nggak jadi gabung lagi ya? Siapa? Nico Williams. Nico nggak jadi. Sebenarnya bisa kalau dia bisa bayar close ya kan. Orang si Olmo aja belum daftarin. Ada tiga pemain yang belum didaftarin. Ansu Fati. Cuman biasanya bisa diakalin lah sama si Joan Laporta, ujung-ujungnya bisa terdaftar semua lah. Tapi dia mau speak speak sama siapa, dikurangin gaji atau gimana, ujung-ujungnya selalu bisa didaftarin gitu. Cuman gue bilang in order Barcelona bisa ngimbangin Madrid, mereka dapat Nico sama Olmo. Waktu itu gue bilang itu dua ini akan menjadi faktor penting buat Barcelona sekedar mengimbangi Madrid gitu. Tapi untuk juara gue tetap melihat Madrid. Malah Atletico loh, bahaya juga loh. Atletico siapa? Julian Alvarez, Sorlot, Julian Alvarez, Lenormand, kalah. Gue tadi orang gue udah lama banget gak main, amatir menang 5-0 gue lawan Barcelona. Padahal Barcelonanya tadi semi pro amatir. Easy. Naikkan dikit. Tapi gue lebih goblok kan Ji. Tapi emang Vini pokoknya lari. Enak deh larinya. Udah mulai nggak cocok banget kan main PS artinya. Terus sekarang golf, PS. Iya, golf sih menarik sih. Gue juga pengen belajar sih golf. All in one. Biar ada makasih ya Top Golf langsung DM gue ngajak gue ke CBD. Gila gue di follow Top Golf. Emang segmen gue ternyata
Bukan cuman ini ya. Yang jelas ini berarti dari Mas Haryo sebagai fans Madrid aja masih cukup Fans Barcelona. Fans Barcelona juga masih pesimis Barcelona bisa mengimbangi Madrid karena dari sisi kekuatan kayak Madrid sekarang udah lengkap banget dengan ada Mbappe. Dan oke, sebelum gue tutup episode ini ada informasi penting buat Jebret Tim. Kalau tiap hari Selasa jam 7 malam di Pasti Bisa Coffee Pancoran kita adakan komunitas pundit Indonesia. Ini terbuka banget buat kalian yang pengen mencoba menjadi pandit tapi bingung gimana cara mulainya. Silakan datang ke Pasti Bisa Coffee Pancoran hari Selasa jam 7 malam supaya bisa sama-sama belajar gimana cara jadi pandit di industri ini. Bukannya bukannya ngajarin, Ya. tapi ini kayak open mic stand up. Oh, Jadi lo oke. nanti emang lu bisa daftar terus lo ngomong tentang hipotesa lo tentang sepak bola gitu Oke, loh. oke. Jadi kita kasih kesempatan itu. Jadi bukan yang kelas, Ya, ya, ya. tapi Ngobrol. emang kayak open mic Open gitu. mic gitu Misalnya hari Seninnya Justin bilang apa, terus nih Di teman-teman nih bahasan. punya pendapat yang berbeda. Oke. Nanti kita kasih kesempatan masing-masing sekitar 6 menit Oke. untuk ngomong di situ. Nah nanti akan dipegang koordinatornya tuh si Rizal. Wey. Tembak di sini bener. Rizal TV Nasional. Itu gara-gara nggak bayar Indomie itu. Kita udah meetingin kemarin Demi Cikajang. karena ya kan ini Gen Z ya, Iya. dan gue yakin sekarang tuh banyak yang juga suka ngomongin bola kan anak-anak Gen Z. Iya, iya. Mungkin kalau kita udah nggak relevan gitu Iya, loh. Kalau dia yang jauh lah. ngomong mungkin relevan. Ntar si paling ngerti lah. Kalau kita yang ngomong kan yang udah tua-tua, enggak, gua masih muda sih. Iya. Masih bilang si paling tua, si paling senior dan lain-lain. Kalau mungkin Rizal lebih paham ya bahasanya yang nyambung seperti apa. Jangan lupa hari Selasa jam 7 malam akan ada komunitas Pundit Indonesia. Jadi kalian yang sering nanya, gimana sih caranya jadi pandit? Gimana cara mulainya? Gimana kita cara bisa jadi kayak kalian yang ada di YouTube ataupun TV nasional? Nah, ini Bung Valen CEO sudah membuka kesempatan dengan datang ke Pasti Bisa Coffee Pancoran setiap Selasa jam 7 malam. Baik, kita lanjut ke Sama sorry, satu lagi kita ada live reaction hari Minggu. Oh ya. Itu pertandingan Chelsea. Chelsea City. Chelsea lawan City. Ya. City. Itu. Nanti aja kan ini masih ada 3 Oh bukan dipotong-potong. Enggak. Oh ini kan dipotong-potong. Potong-potong. Ya iya kan tiap episode jadinya. Oh, iya. Gimana sih? Jadi setiap ini potong promo. Ya kayak lu waktu super. Oh iya iya iya. Gimana sih? Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.